Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul menganalisis data menggunakan statistik dalam penelitian kuantitatif pendidikan Islam. Analisis data menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan proyek penelitiannya. Ada dua jenis analisis data yang secara umum dipakai dalam proses penelitian, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Pembagian kedua jenis analisis data penelitian tersebut didasarkan pada pendekatan penelitian yang digunakannya, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif atau pendekatan penelitian kualitatif. Bisa juga pembagian jenis analisis data penelitian ini didasarkan pada jenis data yang dianalisisnya. Jika jenis datanya berupa data kuantitatif, maka teknik analisis datanya juga menggunakan teknik analisis kuantitatif. Begitu juga sebaliknya, jika datanya kualitatif, maka teknik analisisnya juga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa penggunaan teknik analisis data kuantitatif di dalam penelitian disebabkan karena dua hal. Pertama, pendekatan penelitian yang digunakannya, yaitu pendekatan kuantitatif. Kedua, data yang dikumpulkan harus berupa data kuantitatif. Jadi bisa dipastikan bahwa penentuan penggunaan teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan penelitiannya harus kuantitatif, dan data yang dikumpulkannya berupa data kuantitatif. Berikutnya, kita bahas penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilihat dari sudut pandang Gall and Borg, yaitu masuk dalam jenis penelitian positivistik. Mereka menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan sinonim dari penelitian positivistik. Terkait dengan pendapat Gall and Borg yang menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif sebagai penelitian positivistik, Sugiono menjelaskan mengapa metode kuantitatif disebut sebagai metode positivistik. Karena metode tersebut berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat ini memandang realitas atau gejala atau fenomena itu bersifat tunggal. Hanya meneliti fenomena yang teramati saja, tidak meneliti tentang perasaan. Nah, filsafat ini memandang realitas, gejala, fenomena itu bersifat tunggal dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian positivistik dikembangkan oleh para peneliti positivistik dengan cara mengumpulkan sejumlah data berdasarkan urutan angka pada perilaku yang bisa diamati dari sampel yang diteliti. Dan kemudian data yang berupa angka-angka tersebut dianalisis. Data penelitian kuantitatif memang berupa kumpulan angka-angka yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus statistika. Selain harus melakukan perhitungan angka-angka dengan menggunakan rumus-rumus statistik, dalam penelitian kuantitatif juga dimunculkan hasil analisis datanya, baik dalam bentuk tabel atau grafik. Misalnya, tabel distributif frekuensi. Kemudian ada juga grafik histogram.
Sugiono mendefinisikan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai penelitian kuantitatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Objek-objek yang dapat diamati sebagai sasaran dalam penelitian kuantitatif. Objek tersebut dapat diamati sebagian atau secara keseluruhan. Data yang dikumpulkan dari objek tersebut berupa angka-angka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik. Dari perhitungan statistik tersebut dapat mendeskripsikan suatu objek yang dapat dimunculkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Metode penelitian kuantitatif ada dua, yaitu metode eksperimen dan metode survei. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian survei yang dikemukakan oleh Kerlinger dalam Sugiono dijelaskan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Selanjutnya kita membahas data kuantitatif. Menurut Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka. Lebih rinci lagi, definisi data dikemukakan oleh Sujana, yang menjelaskan bahwa keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal bisa berbentuk kategori, misalnya rusak, baik, senang, puas, berhasil, gagal, dan sebagainya, atau bisa berbentuk bilangan. Kesemuanya ini dinamakan data, atau lengkapnya data statistik. Data juga bisa diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian, data menjadi salah satu komponen yang penting yang akan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto dan Sujana, bahwa data dapat berupa fakta atau keterangan ataupun angka. Jadi ada dua bentuk data berdasarkan keterangan tersebut, yaitu pertama, data yang berbentuk angka atau bilangan, disebut juga data kuantitatif. Kedua, data kualitatif, yaitu berupa fakta atau keterangan. Sugiono menuliskan bahwa data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan, atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Untuk lebih jelas mengenai kedua bentuk data tersebut, berikut ini bagian datanya. Nah, kita lihat di sini ada macam data penelitian. Itu ada dua macam, pertama data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu terbagi menjadi dua, data kualitatif empiris, kemudian yang kedua data kualitatif bermakna. Sementara itu data kuantitatif terbagi menjadi dua juga, yaitu data diskrit dan data kontinum. Nah, di data kontinum ini terbagi menjadi tiga buah data. Yang pertama data ordinal, data interval, kemudian data rasio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik menjelaskan tentang rincian atau pembagian dari data kuantitatif saja. Karena memang yang kita bahas saat ini adalah tentang analisis data kuantitatif. Berdasarkan bagian sebelumnya dapat diketahui bahwa data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit sering juga disebut data nominal, di mana data satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Data ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilang.
Selanjutnya, data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam satu garis. Data ini diperoleh dari hasil mengukur, contohnya derajat kesehatan, berat badan, kemampuan, IQ, dan lain-lain. Berdasarkan bagian di atas, data kontinum dibedakan menjadi 3, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Data ordinal yaitu data kuantitatif yang berbentuk peringkat atau ranking. Antar ranking jaraknya tidak sama. Sementara itu data interval yaitu data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama, tapi tidak mempunyai nilai 0 absolut. Misalnya contohnya skala termometer untuk mengukur suhu. Kemudian yang terakhir, data rasio adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak. Contohnya angka 0 pada timbangan atau meteran. Analisis data. Sekarang kita akan bahas tentang analisis data. Kegiatan analisis data penelitian merupakan bagian dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Kegiatan analisis data tentunya dilakukan setelah data terkumpul dari lapangan. Data diambil dari responden dengan menggunakan instrumen dalam penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan angket atau kuesioner atau tes. Data-data yang sudah terkumpul dari lapangan kemudian ditabulasi berdasarkan variabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses tahapan analisis data. Dengan menggunakan rumus-rumus statistik, proses analisis data pun dimulai dengan cara mengurutkan data berdasarkan variabel, mengurutkan bilangan, dan kemudian mengelompokkan data-data bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada dua macam statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data penelitian kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, selanjutnya kita akan bahas statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data penelitian yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif merupakan data yang diperoleh dari populasi, tidak diambil dari data sampel. Hal ini yang menjadi ciri bahwa data yang diambil dari populasi tidak dalam bentuk sampel harus dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Artinya data tersebut tidak bisa dianalisis dengan menggunakan analisis statistik lainnya seperti statistik inferensial. Namun jika data yang dikumpulkan berupa sampel dari sebuah populasi, maka teknik analisis data yang digunakan bisa menggunakan statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil, maka peneliti cukup menggunakan teknik analisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Namun jika peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan statistik inferensial. Data yang dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, piktogram, perhitungan modus, median, mean, kuartil, desil, persentil. Untuk melihat sebaran data dapat digunakan perhitungan means, standar deviasi, variance, dan perhitungan persentase. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dengan mencari nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan varian dari suatu kelompok data. Untuk mencari nilai mean, median, modus, standar deviasi, dan varian dari suatu kelompok data harus menggunakan rumus statistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari nilai-nilai tersebut yaitu bentuk data yang disajikan. Jika data yang akan dianalisis berupa data yang belum disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval, maka ini masuk dalam kategori data tunggal. Maka rumus statistiknya juga lebih sederhana. Namun, jika data yang akan dianalisis sudah tersusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval, maka ini masuk dalam kategori data kelompok. Penggunaan rumusnya tidak sama dengan rumus yang digunakan untuk mencari data tunggal. Rata-rata atau mean biasa ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol X. Simbol X namun di atasnya ada garis, dibaca X bar.
Rata-rata merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk mencari hasil rata-rata dari kumpulan data tunggal, maka dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data yang ada. Berikut rumus rata-rata untuk data tunggal. Bisa memakai rumus yang di atas ini atau yang di bawah. Ini sama aja. X di sini adalah X garis atasnya ini adalah rata-ratanya sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai dari data tersebut dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data yang ada. Nah, maka pembilangnya ini, penyebutnya ini ketika dibagi ketemu rata-rata atau mean. Nah, itu rumusnya. Nah, ini untuk data tunggal. Sementara untuk data kelompok, rumus mean-nya adalah seperti ini. Jadi, rata-rata atau mean sama dengan nilai frekuensi keseluruhan total, kemudian dibagi dengan nilai tengah. Nah, kalau data kelompok itu biasanya kalau disajikan dalam bentuk tabel, misalnya data pertamanya nilainya 10 sampai 40. Kemudian data keduanya misalnya 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut urutan nilainya, sehingga membagi dua sama besar. Median menjadi satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Median disimbolkan dengan ME atau MD. Untuk mencari nilai median dari data tunggal bisa menggunakan rumus berikut ini. Rumus ini digunakan jika data tunggal yang banyaknya ganjil. Jadi ME sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Kalau datanya ganjil atau jumlah banyaknya data itu ganjil, misalnya 11 ya, berarti nilai tengah dari atau median dari data tersebut ya 11 tambah 1, 12 dibagi 2, 6. Ya, jadi nilai atau ya nilai ke-6, nilai dari data ke-6 dari data tersebut itulah mediannya. Jika banyaknya data genap menggunakan rumus berikut. Nah, kalau data genap ini berbeda lagi. Kalau jumlahnya data genap menggunakan rumus seperti ini. Jadi data ke setengah N, misalnya contohnya genap, ya 12 misalnya. Jumlah datanya atau banyaknya data ada 12. Nah, jadi setengah N berarti setengahnya 12, 6 ditambahkan setengah N plus 1. Data ke-6 pada data-data tersebut, ya, data nomor ke-6 pada data tersebut ditambahkan data setengah N plus 1, jadi 6 tambah 1, 7. Jadi itu ditambahkan kemudian dibagi 2, maka ketemu median. Kemudian untuk mencari nilai median pada data kelompok menggunakan rumus berikut. Jadi untuk data kelompok tentu berbeda sama seperti tadi saat kita membahas rata-rata atau mean. Untuk median seperti ini ya, ada batas bawah kelas median, ya ialah kelas di mana median akan terletak, kemudian panjang kelas median. Nah, N ini banyaknya data, F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Itu yang F besar, kemudian F kecil ada frekuensi kelas median. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sedang menjadi mode atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut.
Modus bisa digunakan untuk menganalisis fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak digunakan. Modus disimbolkan dengan MO. Untuk mencari nilai modus pada data tunggal bisa dilakukan secara mudah, yaitu dengan cara menghitung angka yang banyak muncul. Mudah ya kalau data tunggal. Angka yang banyak muncul pada kumpulan data tersebut sudah bisa dipastikan itu angka modus pada kumpulan data tersebut. Untuk mempermudah menentukan nilai modus, maka kumpulan data tersebut diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari nilai modus pada data kelompok bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk yang data kelompok. Jadi ada rumus khusus tentu ya, karena memang bentuk datanya adalah interval. Ya, ini MO modus sama dengan B batas kelas interval ditambahkan dengan P panjang kelas interval dalam kurung B1 adalah frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Kemudian B2 frekuensi ini berarti dibagi B1 plus B2, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang varians. Varians merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar dari varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Simbol varians untuk populasi yaitu seperti ini ya, dibaca sigma kuadrat. Sedangkan simbol varians untuk sampel yaitu S2. Kemudian simbol standar deviasi atau simpangan baku untuk populasi yaitu seperti ini dibaca sigma, sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan baku untuk sampel yaitu huruf S. Berikut ini rumus statistik yang dapat digunakan untuk mencari varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Ini rumus-rumusnya ya. Rumusnya seperti ini, rumus varians untuk populasi, kemudian rumus standar deviasi untuk populasi, rumus varians untuk sampel, rumus standar deviasi untuk sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik inferensial. Teknik kedua yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yaitu teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial. Ini teknik yang kedua. Statistik ini bisa juga disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan pada populasi berdasarkan data sampel. Itu kebenaran bersifat peluang atau probability. Satu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahannya 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Bila peluang kesalahannya 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikan. Ada dua statistik inferensial yang dapat digunakan untuk statistik parametris dan statistik non-parametris. Kedua statistik ini digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan ciri-ciri tertentu. Statistik parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi rata-rata dengan notasi seperti ini, dibaca mu. Simpangan baku atau standar deviasi ini dibaca sigma dan varians ini logonya atau simbolnya seperti ini dibaca sigma kuadrat. Parameter sampel biasanya menggunakan simbol seperti ini, simbol X untuk mean, kemudian untuk simpangan baku S dan untuk varians S2. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh sebab itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila menggunakan statistik parametris, yaitu data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Data dua kelompok setelah diuji harus homogen. Hasil perhitungan regresi harus linear. Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan harus menggunakan statistik non-parametris. Statistik non-parametris tidak seketat statistik parametris yang memerlukan prasyarat sebelum data tersebut dianalisis. Statistik non-parametris tentunya dipakai jika persyaratan pada statistik parametris tidak terpenuhi. Misalnya data kedua kelompok tidak terdistribusi normal. Dari hal inilah statistik non-parametris sering disebut
distribution free atau bebas distribusi. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam menggunakan kedua statistik inferensial tersebut yaitu jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, demikian apa yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.